pasca setelah diberlakukan new normal dan bahkan diikuti dengan Pergub Pergub 110 dan Perwali nomor 58 mengenai penerapan protokol kesehatan. Kalau menurut pengamatan saya mungkin dari sisi inilah sehingga masyarakat ataupun tim gugus tugas, karena sekarang sudah berubah satgas, waktu itu tim gugus tugas sebenarnya sudah melaksanakan apa yang menjadi poin-poin yang ada di Pergub ataupun di Perwali. Kalau di kota sudah luar biasa gencar, siang malam bahkan. Cuman karena persoalannya yang paling mendasar itu kalau menurut saya adalah hasil swab yang sangat tidak mendukung itu hasil swab. Kadang orang di swab, kadang tak keluar sama sekali. Kalau keluar masih mending. Ini tidak keluar sama sekali. Janjinya 10 hari, 14 hari, tapi tidak keluar sama sekali. Saya di lingkungan rumah dinas wakil wali kota di itu, yang di swab kemarin itu kurang lebih 22 orang, tapi yang keluar hanya saya sekeluarga. Nah, ini kan menjadi persoalan juga yang perlu dievaluasi dan perlu prioritas terutama kepada Pak Horizon lah dalam hal ini, karena masyarakat terus terang sampai detik ini yang tidak mempercayai dan yang memprovokasi untuk tidak percaya adanya COVID ini sudah bertambah. Nah, ini bagaimana mengedukasi ini, dan yang terpapar ini kebanyakan daripada tadi disebutkan oleh Pak Gubernur juga nakes. Ini hal yang lumrah. Karena apa? Karena mereka ini berkutat di virus itu, sehingga mungkin ada kelengahan ataupun tersentuh apa. Nah, ini bisa terpapar. Namun yang jadi aneh ini klaster perkantoran, klaster rumahan. Nah, ini yang harus bahasa kampungnya itu digenjot ataupun diatensi bagaimana masyarakat ini supaya bisa mengikuti himbauan-himbauan atau penerapan protokol kesehatan ini. Pasca setelah saya apresiasi bahwa rapat evaluasi pada hari ini memang sangat harus dilaksanakan. Karena apa? Karena masyarakat ini terus terang yang sudah punya pendidikan juga, yang ngumpul di warung kopi itu rata-rata kan mahasiswa, pelajar. Nah, ini biasanya kalau dirazia, pasca petugas merazia itu berapa menit itu tidak dipakai, tidak menerapkan protokol kesehatan sama sekali. Lebih-lebih di gang-gang atau perkampungan nol, tidak menerapkan protokol kesehatan. Yang menjadi klaster keluarga, fakta di lapangan itu banyak yang terpapar dengan gejala ringan seperti tidak dapat mencium bau. Namun karena faktor ketidakpercayaan, masyarakat ini masih berobat ke dokter. Nah, ini banyak dokter praktek itu melayani, bahkan rumah sakit swasta juga melayani dengan cara rawat jalan. Walaupun sudah ada gejala disampaikan, tapi rumah sakit swasta kan tidak bisa menerima pasien COVID atau orang terpapar dengan gejala COVID ini. Dianjurkan diberi obat dan disuruh rawat jalan. Kalau tidak sembuh datang lagi. Seperti itu yang ada di lapangan. Dan untuk persoalan kami di kota, sebenarnya tidak ada persoalan. Kami sudah menjalankan apa yang menjadi acuan di Perwali itu sudah semuanya. Cuman karena masyarakat, ya kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat ini kadang antara rapid test dengan swab itu beda. Saya aja hari ini di rapid, 2 hari kemudian di swab, rapid non reaktif, 2 hari kemudian di swab positif. Nah, ini kan menjadi pemikiran ataupun opini di masyarakat, ketidakpercayaan ini meningkat seperti itu. Nah, jadi dengan ketidakpercayaan adanya COVID ini sampai sekarang yang notabene sudah kurang lebih 7 atau 8 bulan, nah ini menjadi dilema, menjadi PR yang luar biasa. Harus diapakan masyarakat ini? Apakah harus dengan cara-cara tegas dan keras misalnya, atau hanya sebatas acuan Pergub 110 misalnya, atau Perwali nomor 58 tahun 2020 misalnya.
Kalau dengan adanya rapat evaluasi seperti ini, oke, kita akan menutup tempat-tempat atau yang disinyalir bisa menimbulkan kerumunan. Ini paling-paling yang bisa itu seperti di Pontianak, Waterfront City atau Taman Alun Kapuas atau warung kopi. Walaupun dilemanya pasti ada banyak bully-bully, tapi kami secara pribadi sebenarnya tidak peduli dengan bully-bully itu. Toh secara politik pilkada pun masih lama kan, seperti itu misalnya. Namun karena kebiasaan dari masyarakat ini memang boleh dibilang kalau kita nyampaikan di medsos atau di media bahwa masyarakat ini tidak mau patuh, tidak mau ikut himbauan dari pemerintah. Nah, ini mereka marah sebenarnya. Karena apa? Karena sebagian besar tidak percaya, bahkan yang memprovokasi ini kebanyakan dari kaum intelektual termasuk para tokoh-tokoh muka agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga banyak anak muda yang sengaja yang sangat tidak percaya. Kenapa? Karena OTG ini, persoalan OTG ini, karena ini nama virus corona ini kan baru tahun 2020, ibaratnya wabah baru, beda dengan wabah virus Spanyol atau Ebola atau lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kami ini mendapat backup dari pemerintah, dari tim Satgas provinsi ini harus seperti apa? Ini kan kota Pontianak, ibu kota provinsi yang notabene menjadi tolak ukur yang sudah menjadi zona merah. Kalau untuk perawatan pasien tingkat kesembuhan, ini data kami di Pontianak khusus Pontianak yang terpapar positif per hari ini 545, yang diisolasi 149, meninggal 21 orang, dan sembuh 375. Ini per hari ini, per malam tadi jam 12 seperti itu. Jadi dengan tingkat seperti ini mungkin tim Satgas dari pusat menilai mungkin dengan data dari mana. Dan juga kita ini lagi agak sibuk data juga. Karena apa? Karena swab mandiri juga bagi masyarakat yang punya duit dan percaya terhadap adanya COVID, mereka berupaya melakukan swab mandiri di rumah sakit swasta seperti Mitra Medika dan Prodio. Itu sempat terjadi kemarin itu 100 sampai 150 orang per hari antriannya. Nah, karena ini bagi yang percaya, tapi bagi yang tidak percaya dan itu harus bayar, kalau tidak bayar ikut yang gratis tak keluar-keluar, Pak. Nah, yang menjadi persoalan masyarakat jengkel ini tidak keluar-keluar hasil swabnya itu. Padahal mereka ini tidak bisa cium bau. Oke. Karena udah bilang saya pastikan seluruh swab ada hasilnya. Cuma masalahnya dinas kesehatannya memberi. Ini bisa ditindak karena apa? Memprovokasi orang untuk tidak mengikuti ya ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya. Bahkan saya sudah minta kepada Pak Kapolda yang di medsos itu, yang komen-komen yang nggak percaya COVID, ngajak orang, memprovokasi orang itu, ya periksa aja. Kemudian kita isolasi dia hukumannya isolasi ke rumah susun. Berani nggak dia? Kita pantau dia. Kalau berani memang hebat lah. Jangan belum sampai di sana celana dah basah dah. Kembali ke ketua satgasnya. Ini kan Pak Wali, ya, Perwali. Jangan belendung di Pergub. Pergub itu nanti kita nerapkan di sini. Nah, tapi yang punya wilayah kan wali kota. Ya, Pak Wali harus lebih tegas. Nah, bagaimana menanganinya? Ya, saya rasa ya satgasnya itu. Kita hanya membackup dari sisi edukasi, ya. Tapi kalau penegakan itu kewenangan ada pada wali kota dengan Satpol PP-nya. Satpol PP itu pengawal peraturan daerah, termasuklah perwali, ya. Nah, Satpol PP provinsi, ya, dia tidak bisa intervensi langsung ke wilayah itu, ya, tapi harus oleh Satpol PP kabupaten kotanya, ya. Nah, kita membackup
backup itu, makanya turunlah sama-sama. Nah nanti data Polri, TNI, Pak ya, kita akan bersinergi semuanya untuk secepatnya mengubah ya Pontianak dari zona merah ke zona oranye, kuning, kalau perlu hijau. Saya rasa itu bisa kalau semuanya, masyarakatnya juga jangan ngade-ngade ya, tak takut lah inilah itulah. Kalau saya sih Satgas yang untuk ini bos kita suruh Satgas pusat, kita tinggal dulu sampai, saya setuju itu saya. Nah kedepannya harusnya kalau ini udah terbentuk bagus ya, dengar daerahnya, oh ini bidang kesehatan kita harus ini nih, harus manfaatkan nih Satgas ini apa gitu kan. Nah, misalnya stunting, misalnya germas, gerakan masyarakat germas sehat ya, Pak, sejauh ini untuk masalah nakes kita memang banyak kena, 400 lebih, 440 ya, tapi semuanya sembuh, yang satu meninggal sembuh, jadi nggak masalah itu ya. Cuma yang banyak terpapar itu Untan dengan kota, itu hampir semua mungkin nakesnya udah pernah kena. Udah ya? Iya Pak. Betul Pak. Ya Pak. Secara kolektif masyarakat itu bisa memahami hal ini. Kalau ini sudah terwujud, maka apa yang menjadi prioritas pemerintah bahwa masyarakat produktif dan aman COVID ini bisa tercapai. Pak, ini ya Jenderal, ini Satgas dibentuk sampai ke level RT itu, apakah selama ini protokol kesehatan itu sulit tersosialisasikan sampai ke RT sehingga perlu diperkuat sampai ke level RT? Jadi di dalam kegiatan ini adalah bagaimana kita merubah perilaku. Jadi salah satu tugas Satgas ini adalah merubah perilaku. Nah, bagaimana kita merubah perilaku itu ada strateginya, yaitu dengan memberikan nasihat, dorongan-dorongan, insentif, ya, penghargaan maupun hukuman. Nah, sasarannya tadi itu ada 5. Nah, kemudian bagaimana caranya tadi selalu ada kegiatan sosialisasi, edukasi dan mitigasi. Nah, itu yang paling penting. Ya. Ini sektor-sektor yang dilibatkan siapa saja dan persiapan yang sudah dilakukan sejauh ini sudah apa Jadi, saja? Bapak Gubernur sudah mengeluarkan ya, pergub tentang Satgas Provinsi. Tentunya dari Satgas Gubernur ini akan ditindaklanjuti nanti di kabupaten, ya, diatur pergub perwalinya sampai mengatur nanti di tingkat RW, RT, ya, desa, RT, RW. Itu tentunya seperti itu. Ya, ini kita dipercepat karena gini dalam langkah 10 November kita mewaris. Yang belum keluar hasil, aku nggak tahu. Soal hasil, hasil itu, hasil swab itu sekarang ini kita sudah mulai ke paling lama 7-8 hari itu sudah ada hasil, ya. Dan sebenarnya setiap ada hasil itu kita langsung memberikan jawaban ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di tempat pasien ini atau orang ini diperiksa berdomisili, ya. Jadi kalau misalnya dia berdomisili di Pontianak, maka kami segera memberikan jawaban kepada Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Nah, Dinas Kesehatan Kota Pontianak nanti yang akan meneruskan ke pribadi-pribadi yang kami periksa swabnya, ya. Atau sebenarnya mereka juga bisa mengakses layanan tanggap COVID kami di nomor WA chat ya, 0812 92 119 119. Jadi 0812 92 119 119. Nah, itu sebenarnya yang kita periksa swab itu bisa mengakses WA chat itu, bertanya bagaimana hasilnya ya. Nah, kemudian juga mereka pada saat di swab biasanya kami meminta nomor email. Nah, itu kita cantumkan dalam sistem pelaporan. Ada aplikasi SIP2 namanya, dan itu kita masukkan nomor emailnya kalau memang mereka punya email ya. Nah, begitu ada hasil dari
untuk tanggal 4 November tahun 2020 ada 19 orang kasus konfirmasi COVID-19 baru ya. Yang ini dirawat di Rumah Sakit Sintang ada 15 orang. Ya, kemudian di Kota Pontianak 2 orang dan di Kuburaya 2 orang. Ya. Kemudian untuk kasus sembuh ada 7 orang, di Kota Pontianak 4 orang, Kuburaya 1 orang, Sambas 1 orang, Landak 1 orang. Dengan demikian pada tanggal 4 November tahun 2020 kasus konfirmasi keseluruhannya ada 1.729 orang, di mana 1.345 orang dinyatakan sembuh atau sekitar 77,79%. Yang meninggal ada 22 orang.